Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fitul Majidah, NIM 146390. Pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai materi kinetika kimia. Dalam suatu reaksi ada kinetika kimia dan termodinamika. Kinetika kimia akan membahas mengenai kecepatan dari reaksi, yang mana reaksi dapat berjalan cepat maupun lambat. Contoh dari reaksi yang berjalan cepat yaitu seperti ledakan bom, kemudian ledakan kembang api. Untuk yang berjalan lambat itu seperti proses pengkaratan pada besi. Kemudian termodinamika akan membahas bisa atau tidaknya reaksi berlangsung. Laju reaksi. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan waktu. Laju reaksi dapat digunakan untuk mengukur kecepatan reaksi yang sedang berlangsung dalam satuan waktu. Pada reaksi 2A menjadi B, maka laju reaksinya adalah minus 1/2 delta konsentrasi A per delta B atau delta konsentrasi B per delta T, yang mana pada reaktan ada nilai minus yang menunjukkan bahwa reaktan akan berkurang seiring berjalannya waktu, dan pada produk bernilai positif karena seiring berjalannya waktu produk akan semakin besar. Untuk dua ini merupakan koefisien dari A. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Luas kontak, konsentrasi, suhu reaktan, dan katalis. Luas kontak. Semakin besar luas kontak, maka semakin cepat reaksi yang sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan semakin besar luas permukaan kontak, maka semakin banyak pula partikel yang bertumbukan secara efektif, sehingga laju reaksinya juga akan semakin besar. Untuk konsentrasi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya karena peluang tumbukan yang banyak. Hal ini dikarenakan semakin banyak konsentrasi yang berarti jumlah partikel akan semakin banyak, sehingga memungkinkan semakin banyak pula peluang tumbukan dari partikel yang memiliki energi cukup, sehingga menjadikannya laju reaksinya semakin cepat. Kemudian suhu reaktan. Apabila suhu dinaikkan, reaksi endoterm akan lebih cepat. Hal ini dikarenakan setiap partikel dalam suatu zat akan selalu bergerak, dan jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik dari partikel tersebut akan meningkat, sehingga tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup juga akan semakin banyak, sehingga laju reaksinya akan lebih cepat. Kemudian katalis. Adanya katalis dapat mempercepat reaksi. Katalis sendiri memiliki definisi substansi yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, katalis ini akan mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi yang menggunakan katalis akan memiliki rute khusus yang memiliki energi aktivasi rendah. Katalis sendiri ada 3 macam, yaitu katalis homogen, heterogen, dan katalis enzim. Pada reaksi AA plus BB menjadi CC plus DD, laju reaksinya sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu reaktan akan selalu minus dan produk bernilai positif. Dan A, B, C, D ini merupakan koefisien dari reaktan dan produk, sehingga lajunya minus 1/A delta konsentrasi A per delta T sama dengan minus 1/B delta konsentrasi B per delta T sama dengan 1/C delta konsentrasi C per delta T sama dengan
1/D delta konsentrasi D per delta T. Nah, seperti ini gambaran dari grafik laju reaksi, yang mana konsentrasi A merupakan reaktan dan konsentrasi B merupakan produk. Semakin berjalannya waktu konsentrasi reaktan turun, dan semakin berjalannya waktu juga konsentrasi produk akan naik. Hukum laju merupakan persamaan yang menyatakan laju dalam konstanta dan konsentrasi reaktan. Pada reaksi AA plus B menjadi CC plus DD, hukum lajunya yaitu K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Yang mana K di sini merupakan tetapan laju atau konstanta. Kemudian konsentrasi A dan konsentrasi B ini merupakan konsentrasi dari reaksi, dan X dan Y ini merupakan order reaksi. Contoh soal, reaksi nitrat oksida dengan nitrogen pada 1280 derajat Celcius dengan reaksi 2NO plus 1H2 menjadi N2 plus H2O. Data yang didapatkan yaitu 3 percobaan 1, 2, 3. Dengan laju K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Untuk mencari order reaksi X atau NO dari NO, maka menggunakan data dari konsentrasi H2 yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 2, agar bisa dicoret. Kemudian, untuk mencari order reaksi Y juga demikian, yaitu menggunakan data konsentrasi NO yang sama, yaitu pada percobaan 2 dan 3, agar bisa dicoret. Untuk selengkapnya akan saya jelaskan berikut. Pada order reaksi X menggunakan data 1 dan 2, karena ini sama dan bisa coret. Kemudian dimasukkan laju 1 per laju 2, masukkan datanya, dan didapatkan 1,3 kali 10 pangkat minus 5 dan seterusnya. Nah, ini yang sama ini bisa dicoret, bisa dicoret. Nah, kemudian 1,3 per 5 ini dapat disederhanakan menjadi 1/4 kurang lebih. Kemudian 5 per 10 dapat disederhanakan menjadi 1/2 pangkat X. Nah, untuk mencari nilai X ini yaitu dengan menghitung 1/2 pangkat berapakah yang hasilnya 1/4. Nah, di sini jawabannya 2, karena 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Kemudian order reaksi Y menggunakan data 2 dan 3, karena ini sama dan bisa dicoret. Lalu dimasukkan laju 2 per laju 3, datanya dimasukkan, kemudian yang sama dicoret. Kemudian diperoleh 5 per 10 disederhanakan menjadi 1/2, dan 2/4 disederhanakan menjadi 1/2 pangkat Y. Sehingga Y sama dengan 1, karena 1/2 pangkat 1 sama dengan setengah. Jadi, order total reaksinya adalah 3, yang diperoleh dari penjumlahan order reaksi X dan Y. Dan lajunya yaitu K kali konsentrasi NO2 dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Order reaksi merupakan hubungan antara konsentrasi dan waktu. Order reaksi ada 3, yaitu order 0, yang mana laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Kemudian order 1, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi, dan order 2, laju reaksi berbanding kuadrat dengan konsentrasi reaktan atau reaksi. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi reaksi turun menjadi setengah dari konsentrasi mulanya. Jadi, konsentrasi A pada waktu paruh sama dengan setengah konsentrasi A0. Pada order 0, reaksi A menjadi produk, lajunya adalah minus
delta konsentrasi A per delta T. Dengan hukum laju, K kali konsentrasi A pangkat 0 karena order 0. Satuannya K sama dengan laju per A. Konsentrasi A0 ini dipindah sisi, tidak dibagi, dan diperoleh satuannya yaitu ms pangkat min 1. Kemudian konsentrasi waktu dari persamaan 1 dan 2 disubstitusikan, kemudian diintegralkan sehingga diperoleh konsentrasi A minus A0 sama dengan minus KT. Kemudian waktu paruhnya diperoleh dari sini dengan tanda minus ini dipindah posisi sehingga didapatkan minus konsentrasi A ditambah konsentrasi A0 sama dengan KT. Dan diperoleh waktu paruhnya sama dengan konsentrasi A0 per 2K. Seperti ini grafik dari orde 2 konsentrasi waktu. Kemudian orde 1 ada reaksi A menjadi produk, lajunya adalah minus delta konsentrasi A per delta T dengan hukum laju K kali konsentrasi A pangkat 1. Untuk satuannya seperti yang tadi dipindah ruas, jadi ini M dicoret jadi satuannya S pangkat min 1. Kemudian konsentrasi waktunya persamaan 1 dan 2 didisubstitusikan, kemudian diintegralkan dan dihasilkan konsentrasi A0 sama dengan minus KT. Nah, dari sini dapat disederhanakan juga untuk mencari grafiknya dengan konsentrasi A0 minus konsentrasi A minus konsentrasi A0 sama dengan minus KT, di mana A sama dengan minus KT plus konsentrasi A0. Nah, untuk mencari waktu paruh digunakan ini, hasil ini, tapi tanda minusnya dipindah ruas sehingga didapatkan seperti ini dan diperoleh karena pada waktu baru konsentrasi A sama dengan setengah dari konsentrasi A0 sehingga disamakan penyebut terlebih dahulu dan didapatkan waktu paruh orde 1 sama dengan 2 per 3 per K. Nah, pada orde 1 ini waktu paruhnya tidak bergantung pada konsentrasi reaktan dan besarnya selalu konstan. Pada orde 2, pada reaksi A menjadi produk, lajunya minus delta konsentrasi A per delta T dengan hukum laju K kali konsentrasi A pangkat 2 karena orde 2. Satuannya seperti tadi, yang ini dipindah ruas sehingga didapatkan seperti ini, dan M ini bisa dicoret sehingga hasilnya M pangkat min 1 S pangkat min 1. Kemudian konsentrasi waktunya persamaan 1 dan 2 didisubstitusikan, kemudian diperoleh hasil seperti ini, kemudian diintegralkan, integral konsentrasi A0 sampai konsentrasi A delta konsentrasi A per konsentrasi A kuadrat sama dengan minus integral 0 sampai 1 K dt, dan diperoleh ini 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A0 plus KT. Dari sini bisa digunakan untuk mencari waktu paruh orde 2. Yang mana ini dipindah ruas sehingga dikurangi, dan karena konsentrasi A ini pada waktu paruh kan menjadi setengah dari konsentrasi A0 sehingga didapatkan seperti ini, kemudian disamakan penyebut sehingga menghasilkan waktu paruh orde 2 sama dengan 1 per K kali konsentrasi A0. Dan ini merupakan
grafik dari konsentrasi waktu orde 2. Contoh soal, reaksi 2A menjadi B adalah orde 2 dengan konstanta laju 40 M pangkat min 1 menit pangkat min 1 pada 25 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, yang A, jika konsentrasi A dimulai semula sebesar 8 kali 10 pangkat min 3. Ini karena ada kata dimulai, maka ini merupakan A0. Berapakah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi A menjadi 2 kali 10 pangkat min 3? Ini merupakan konsentrasi A. Kemudian yang kedua, hitunglah waktu paruh reaksi. Sebelum dijawab, ditulis terlebih dahulu apa yang sudah diketahui dari soal. Yang pertama adalah orde reaksinya, orde 2. Kemudian A0-nya 8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian A-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian konstantanya masih dalam satuan menit, harus diubah ke detik terlebih dahulu dengan 40 dikali 60 detik pangkat min 1 M pangkat min 1. Dihasilkan 2400 M pangkat min 1 detik pangkat min 1. Nah, K ini nanti dimasukkan ke rumus ini. Jadi pada persamaan laju orde 2, untuk mencari waktunya menggunakan rumus ini, kemudian dimasukkan data-datanya dan diperoleh waktu yang dibutuhkan sebesar 0,156 detik. Kemudian waktu paruh pada orde 2, rumus waktu paruhnya adalah 1/K kali konsentrasi A0. Kemudian dimasukkan datanya dan diperoleh waktu paruhnya sebesar 0,052 detik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.